Kan gak mungkin, gak mungkin banget. Nah kalau kita berpikir cara, pusing. Biarkan cara, itu urusan Allah. Cara yang kita lakukan apa? Ya sudah, silaturahim saja. Bertemu si A, bertemu si B, bertemu si C, terus saja. Nanti juga suatu saat akan ketemu dengan cara itu. Karena kalau cara dipikirkan oleh kamu yang pikirannya terbatas, paling juga kamu akan bilang tidak mungkin, karena kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin. Disitulah kesadaran. Ini yang bermain adalah kesadaran. Oke, lanjutkan dulu. Yang berharap akan bertemu. Bertemu apa? Bertemu caranya. Yang tidak berharap, saya katakan tidak mungkin bertemu caranya, karena dia sejak awal sudah mengatakan tidak mungkin. Inilah permainan pikiran. Makanya orang yang mengatakan mungkin karena dia berpikir, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin banget. Artinya setiap firman Tuhan itu pasti bisa dilakukan. Bahwa hari ini belum bisa dilakukan karena Anda belum ketemu caranya. Belum ketemu caranya, Anda berpikir tidak mungkin. Yang akan didapat, Anda selalu tidak akan menemukan cara itu. Jadi sebenarnya sederhana, tugas kita cuma berpikir bahwa itu mungkin. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan berfirman tentang sesuatu yang tidak mungkin. Agak berat ya? Oke, saya jelaskan sedikit. Kan Allah bilang gini, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Saya tanya, itu informasi bukan? Informasi. Fakta bukan itu? Bukan fakta. Sepanjang kita belum membuktikannya. Hati-hati. Walaupun itu dari kitab suci, walaupun itu kalimat suci, bagi sebagian orang mungkin kalimat suci itu sudah menjadi fakta. Pertanyaannya saya, bagi Anda kalimat itu sudah jadi fakta atau masih berupa informasi? Nah, kalau Anda berada di pihak yang puas ketika mendengar kalimat sesungguhnya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu, kamu puas dengan kalimat itu dan stop sampai di situ, ya sudah, bagianmu sampai di situ. Tapi bagi mereka yang bertanya, Tuhan, aku bersamamu, kata engkau, bahkan aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, kata engkau, tolong Tuhan, gimana caranya saya bisa membuktikan kalau engkau lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leher? Kalau kita bertanya gimana caranya dan berpikir mungkin, itu akan ketemu caranya. Caranya bukan kita lagi yang ngurus, caranya yang ngurus adalah semesta. Paham sampai sini? Nah, inilah kebanyakan orang belajar tauhid nggak jelas. Belajar sifat 20 dihafalkan, sudah dinadomkan dan hafal, selesai. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iroda. Gitu? Suaranya kurang bagus katanya. Wujud kidam bako muhalafatul hawadisi. Makhrajnya tadi kurang. Wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi. Itu mulek aja di situ, nggak lagunya, makhrajnya. Tetapi tidak pernah bertanya, wujud itu apa? Bukankah dia itu sang wajibul wujud? Seperti apa wujudnya?
Karena kita tidak pernah bertanya, maka tidak ada aliran jawaban dari semesta. Karena aliran jawaban kepada seseorang hanya bagi mereka yang bertanya. Sama aja, kalian belajar sifat 20, tetapi belum sampai pada sang wajibul wujudnya. Sama saja dengan kalian belajar tentang air. Cari buku di Gramedia, sifat-sifat air. Hiji, cair. 2, mengalir. Kan gitu. 3, selalu menempati tempat yang ditempatinya. 4, mengalir tempat tinggi ke tempat rendah. 5, basah. Terus aja. Tetapi belum pernah lihat airnya, bahkan belum pernah bersentuhan dengan airnya. Tetapi puas ketika sudah bisa menghafal sifat-sifat air. Maaf, apakah kalian bisa meminum air dari sifat-sifat air? Sifat air itu ditulis sama orang, jadilah beberapa kalimat. Kita tidak akan pernah bisa merasakan sifat air dari tulisan tentang air, selengkap apapun sifat itu, karena merasakan air kan harus dari airnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu biar nggak terlalu dalam. Nah, Allah di Quran mengatakan, barang siapa ingin jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Janji bukan Allah, anjuran bukan dari Allah. Maka Tuhan menganjurkan untuk bertemu, pasti dong Tuhan akan ngasih cara. Nah, itulah sebetulnya kunci pembuka mata kalbu itu sudah diberikan Allah pada semua orang. Semua orang tuh sudah diberi kunci. Ada yang sampai karatan gitu tuh, nggak dipakai kuncinya. Tapi cara menggunakan kunci dititipkan Allah kepada para nabi, para rasul. Jadi para nabi dan para rasul gak perlu ngasih kunci. Mereka itu cuma ngasih cara, bagaimana cara menggunakan kunci. Karena kunci itu sudah diberikan pada semua orang. Kasih sayang Allah bukan itu? Nih lihat saya semuanya, lihat saya. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Gak mungkin Allah gak ngasih alatnya, gak mungkin Allah gak ngasih sarananya. Semua orang sudah dikasih, cuman ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Nah, yang bisa menggunakan karena dia berpikir mungkin, yang tidak bisa menggunakan karena dia berpikir tidak mungkin. Lalu kuncinya karatan, gak dipakai seumur-umur. Itu aja kok bedanya. Paham sampai sini? Oke. Jadi ingin berjumpa dengan Allah ya sederhana, berpikir mungkin saja dan berharap sekuat frekuensi kita, maka suatu saat kita akan sampai pada waktu yang dijanjikan itu. Paham? Oke. Ini masih judulnya masih sekitar ini. Pertanyaan kedua. Hari ini banyak pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Pertanyaan. Mungkinkah kita tahu tentang ruh? Gimana jawabannya? Karena ada orang tiba-tiba mengatakan, wah itu gak mungkin, gak mungkin, gitu kan? Begitu Anda berkata tidak mungkin, maka Anda tidak akan pernah bertemu caranya. Tapi begitu Anda berkatakan mungkin, akan bertemu caranya. Yuk kita lihat dulu pakai ayat biar jelas. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Kul ar-ruh min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Urusan siapa? Urusan siapa? Ini hati-hati belajar Quran.
Nih grammarnya harus jelas. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Pertanyaan saya, siapa yang ditanya? Dan siapa mereka? Ini fokus ya, fokus. Jangan pijit-pijitan di sini. Fokus. Mau ngaji aja. Saya terganggu konsentrasinya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, pertanyaan siapa mereka? Mereka tuh yang belum tahu ruh pasti bertanya. Betul nggak? Hati-hati, karena ada orang juga bertanya pura-pura tahu. Nah, itu namanya ngetes. Makanya kalau orang ngetes nggak usah dijawab, karena jawabannya dia udah tahu. Buat apa kita ngasih jawaban pada mereka yang sudah tahu atas jawaban dari pertanyaan dia? Walaupun mungkin saja jawaban dengan pertanyaan nggak nyambung, tapi kalau saudara niat ngetes, itu nggak perlu dijawab. Jadi mereka siapa? Yang belum tahu. Mu di sini siapa? Yang sudah tahu. Nah, pertanyaan saya, dia tahu dari mana? Ini belajar grammar. Makanya kalau membedah Quran itu harus jelas subjeknya siapa, predikatnya mana, objeknya mana. Lalu kata pertanyaan itu kan sebenarnya membalik-balikan subjek, predikat, objek. Kan itu diputar aja. Ini logika, karena bahasa itu logika. Ulangi lagi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa mereka? Yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ada dua. Ada yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu, tidak mau tahu. Akan bertanya? Gak mungkin. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, gak mungkin bertanya. Coba orang-orang yang ceramah kemana-mana, mulutnya terbuka, mata kolbunya masih tertutup, dan merasa dirinya tahu karena undangan ceramahnya banyak, apakah akan bertanya tentang ini? Gak mungkin. Tapi mereka yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti akan mencari tahu. Mereka yang tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak mungkin mencari cahaya, karena bagi dia kegelapan sendiri ya sudah cukup. Mereka yang mencari cahaya adalah mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Pertanyaan saya berikutnya, pintar nggak menjawabnya? Orang yang ditanya ini pasti orang tahu dong. Nah, orang yang ditanya yang sudah tahu tentang ruh, dia tahu ruh dari mana? Yuk, dari mana? Lah, ada jawabannya di sini. Katakanlah, kul ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Tuhan siapa? Bukan urusan Tuhanmu, kan kamu belum tahu. Ruh itu urusan Tuhanku. Awas, bukan urusan Tuhanmu. Ini soal logika. Ruh itu urusan Tuhanku. Berarti aku ini sudah tahu Tuhan? Sudah tahu dong. Yang sudah tahu Tuhan tahu ruh. Nah, bukan berarti ayat ini melarang orang tidak boleh tahu ruh. Itu yang konyol selama ini. Karena yang jawab orang konyol. Makanya daripada konyol, kan lebih bagus konyol. Ya manis, enak. Konyol ini kan bahaya. Nah, orang konyol ngajarin orang konyol, nggak tambah konyol, nggak akan jadi konyol. Nah, yang lucu di kehidupan ini, banyak orang konyol
ya, jadi guru yang diajarkan sama-sama konyol, bukannya tambah konyol. Dalam proses saya belajar dulu, saya pernah bertemu tuh yang konyol gitu. Dan jawabannya apa? Udah, jangan bicara ruh. Ruh mah urusan Tuhan. No, bukan urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Jadi urusan ruh, urusan siapa? Urusan Tuhanku, bukan urusan Tuhanmu. Tuh, kamu belum tahu. Berarti orang ini sudah sampai nggak pada Tuhannya? Sudah. Apa pesannya? Pesannya, kalau kamu ingin tahu urusan ruh, jangan tanya gue, tanya aja Tuhanmu. Sampai suatu saat kau akan mengatakan, oh sekarang aku tahu ruh itu karena aku sudah belajar dari Tuhanku. Bagimu, bukan bagiku. Pusing-pusing gak apa-apa. Makanya ngaji dengan saya itu pagi-pagi harus makan buah. Ini kecerdasan tingkat tinggi. Jadi minum wortel. Ngaji dengan saya jangan makan cilok, nggak nyampe pemikiran. Kalian itu mau ngaji dengan saya jangan makan lem, ngantuk nanti, rapat jadi. ulangi. Jadi apakah ini larangan untuk tahu tentang ruh? Bukan. Kalau tahu ingin urusan ruh, maka jangan tanya manusia, apalagi manusia yang tidak tahu, apalagi mereka yang sok tahu. Ruh dijelaskan, ruh diterangkan. Ya Allah, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan tidak punya nama, tetapi dapat ditemui dan dirasakan, karena tugasnya bukan menerangkan. Temui. Sudah ditemui, sudah dirasakan, baru kita ketika ditanya, gimana sih pendapat kamu tentang ruh? Pokoknya gitu deh, gak perlu ada penjelasan lagi. Itulah cara belajar yang keren. Karena selama ini kita belajarnya gak keren, kebanyakan baca buku, baca kitab. Akibatnya belajar menggunakan logika dan persepsi. Lalu persepsi itu dianggap kebenaran, padahal hanya kebohongan yang diulang-ulang. Saking sering diulang-ulang, itu dianggap sebagai kebenaran. Paham sampai sini? Jadi boleh nggak bertanya tentang ruh? Boleh, tetapi cara bertanyanya kepada Tuhanku. Jadi kalau ingin tahu rahasia ruh, temui saja Tuhanku. Ku itu bagi saya loh, bagi kalian ya Tuhanmu. Paham? Makanya kalian selama ini salah nggak belajar. Ingin tahu rahasia ruh, baca buku. Ingin tahu rahasia ruh, diskusi. Itu yang keliru. Disitulah perlunya guru. Jadi seorang guru itu cuma membukakan pintu agar kita bisa menyatu, memanunggal, sehingga mengerti, oh ternyata ruh itu toh. Jadi alam semesta yang tanpa batas ini sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya pada diri kita. Bagian yang ditiupkan semesta pada diri kita itu namanya ruh. Yang di sini yang tanpa batas tidak diberi nama ruh. Ruh itu bagian dari dirinya yang ditiupkan dalam diri kita. Oh itu ruh yang ada bersama saya, daya kehidupan yang bersama dengan saya. Dari situ akan mengerti mana ruh, mana jiwa. Oh ternyata ruh itu ya. Oh ternyata ruh dengan jiwa beda ya. Itu setelah mengalaminya secara sendiri sebagai bentuk pengalaman. Ngerti maksud saya? Nah ini kenapa saya bicara ini, karena penting. Karena terminologi belajar agama selama ini lebih banyak yang disenangi itu adalah penjelasan, bukan pengalaman. Karena apa?
Karena yang menjelaskan pun belum tentu bisa mengalami. Ngerti maksud saya? Gitu. Dia menjelaskan kopi, hati-hati. Jangan-jangan belum pernah minum kopi. Jangan-jangan belum pernah lihat wajah kopi. Cuma dia pernah baca buku tentang kopi, diapalin, besok-besok dijelasin. Itu kan namanya pil dacil. Ayo sekarang kita lanjutkan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nah ini ada isyarat satu lagi. Apa coba? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah ini yang sering salah tafsir. Karena kita diberi ilmu sedikit, ya udah nggak usah tahu tentang ruh. Itu yang salah. Lihat saya semuanya. Karena kamu diberitahu ilmunya sedikit, maka urusan ruh tanya sama yang ilmunya tak terbatas. Nah untuk tahu yang tak terbatas, ya kamu harus tahu dahulu yang sedikit dong. Itu perintahnya. Tahu nggak ilmu yang sedikit? Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu mengenal Tuhan. Itu saja ilmunya sedikit kok. Makanya ada hadis Nabi yang sangat populer. Hadisnya begini: barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Ini harus dibahas nih agak dalam. Barang siapa yang mengamalkan yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan yang dia tidak tahu. Jadi kalau ingin pintar, nggak usah sekolah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Nah, kalian pengen pintar sekolah. Iya, kalau sekolah, sepintar-pintarnya sekolah, apa yang diajarkan guru dan apa yang diajarkan dosen. Sepintar-pintarnya sekolah, paling juga cuma tahu apa yang ada di otak guru dan apa yang di otak dosen, hanya mengulang-ulang yang sudah mereka tahu. Nah, ini yang disebut dengan pintar sejati. Kalau pintar sekolah, itu pintar biasa. Mau pintar yang mana? Nah, pintar yang utama tuh pintar karena sejati, yang ngajarkan yang maha sejati. Siapa guru kita? Allah yang maha pintar, nggak akan salah. Makanya saya nggak mau berguru sama manusia banyak persepsi. Kan Allah bersama saya, lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Ya saya belajar aja sama beliau, dekat bersama saya. Bahkan belajar sama beliau tuh 24 jam. Coba belajar sama dosen. Maaf ya, Pak dosennya sedang sibuk atau sedang tunduh. Allah mah nggak pernah tunduh, nggak pernah ngantuk. 24 jam standby. Rek jam sabaraha diajar menang. Betul? Itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Cari oleh kalian ilmu yang sedikit itu. Ulangi. Cari olehmu ilmu yang sedikit itu. Saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian sudah menemukan ilmu yang sedikit itu, amalkan saja ilmu yang sedikit itu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Maka di Quran dikatakan ilmu itu ada dua, ada ilmu dari manusia, ada ilmu miladunka ilman, ilmu yang langsung dari Allah. Mau yang mana? Lah, kalian pengen ilmu dari Allah, yang dicari jelema terus. Kalau ilmu dari Allah ya sudah, cari Allah. Bahkan tidak perlu lagi mencari Allah, sadari kehadirannya dan temui. Bisa. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan, Allah sendiri yang bilang, siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah mengajarkan yang tidak mungkin?
Gitu. Gimana? Sampai sini ngerti? Jadi tugas kita sekarang ini cari apa? Cari ilmu yang sedikit. Nih saya kasih tahu, kalau kita sudah tahu ilmu yang sedikit, maka kita akan tahu ilmu yang banyak. Perpustakaan ada kuncinya nggak? Ada. Kalau kita ingin membaca buku di perpustakaan, harus masuk nggak ke perpustakaan? Harus masuk. Untuk masuk ke perpustakaan harus apa? Membuka pintu kan? Gitu. Untuk membuka pintu perpustakaan harus tahu kuncinya kan? Nah, jadi ilmu yang sedikit itu tuh kunci perpustakaan. Itu aja kok. Ketemu kuncinya, cetrek, buka pintunya, masuk, rek maca buku nu mana, bisa. Paham? Tah eta ilmu yang sedikit. Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ilmu yang sedikit apa? Kunci untuk bisa memasuki rumahnya Allah yang sejati. Itu saja. Tapi kalian sering ngalalaworakeun yang sedikit. Dah hayang nate nyoba. Padahal kunci rumah, ya, tuh mobil tuh di halaman masjid ini berantakan, mobil banyak. Ada gunanya nggak kalau kunci semua mobil itu hilang? Tetiasa dianggap. Karena kecilnya itu mobil, kunci mobil sering disepelekan. Padahal kalau tidak ada kunci itu kalian nggak bisa masuk mobil, boro-boro mengendarainya. Sama kunci rumah, kecil. Dan kalau itu hilang, kalian tidak akan bisa masuk ke rumah. Kunci untuk meniti ke dalam diri kecil. Silakan kalian anggap sepele kunci itu, kalian gak akan bisa masuk ke jati dirimu sendiri. Kalian tidak akan bisa melihat pusat semesta dalam dirimu gara-gara kunci yang kecil itu. Inilah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ingin tahu urusan ruh, temui dulu ilmu yang sedikit. Makanya saya ngasih ilmu sama kalian gak banyak-banyak. Betul gak? Nah, saking sedikitnya kalian lupa. Iya, saya sering tanya, kunci taruh di mana? Aduh, lupa. Makanya sehari kalian tidak membuka pintumu, itu mundur 40 hari. 2 hari, 3 hari, mundur terus ke belakang. Terus aja ngitung tahun. Sudah belajar dengan saya sekian tahun, padahal hitungannya mundur. Loh, kalian gak pernah menggunakan kunci. Sudah diajarkan kuncinya gak digunakan. Makanya kata Rasulullah, tidak ada ilmu setelah ini kecuali kesesatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ilmu apa? Ma'rifatullah. Tidak ada ilmu setelah ma'rifatullah kecuali kesesatan. Maka di Quran ada perintah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi keliru. Keliru. Orang lagi joget-joget, bubarkan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal ma'ruf dari kata dasar arofa, ma'rifat. Tugas manusia itu cuma satu, yad'una ilal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Jalan kebaikan cuma 2. 1, mengajak orang untuk bermakrifat kepada Allah. Ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, cegah yang sudah makrifat, jangan mundur ke belakang. Itu aja kok. Bukan orang lagi dagang bulan puasa hancurkan warungnya. Itu menapsi-napsi. Lalu bikinlah slogan, hormati yang sedang berpuasa.
ya nu sadarna nu mana. Cenah nu puasa teh leuwih sadar tibatan nu teu puasa, tapi nu puasa menta dihormati ku nu teu puasa. Kan kuduna mah sloganna teh hormati yang tidak berpuasa. Betul nggak? Coba bagusan mana? Hormati orang bodoh atau hormati orang pinter? Hah? Hormati orang bodoh. Dan nu bodoh macan pinter. Apa nu pinter mah pernah bodoh, geus ngarasakeun. Betul nggak? Iya. Hormati orang bodoh. Jangan hormati orang pinter. Apaan yang pinter teh udah pinter, berarti udah sadar. Manya nu sadar minta dihormati kun teu sadar. Kuduna ge nu sadar ngahormat kan teu sadar. Makanya jangan anak hormati orang tua, salah. Orang tua hormat ka budak, da budak macan jadi kolot. Apaan kolot mah baheula budak masih jadi budak. Itu ngaji teh salah wae. Mana teh kudu hormat ka kolot. Kolot naon nu kitu? Lamun budakna pintar mah bapak kudu hormat ka abdi. Da abdi macan jadi kolot. Budak kene, bapak mah pernah jadi budak gitu. Budak doraka. Tapi eta teh bener sebetulnya mah. Ya. Nih saya kasih tahu ya. Saya waktu pertama kali ceramah di Padang, saya bilang saya datang ke Padang mau belain Malin Kundang. Bingung orang Padang semua. Ini ceramah apa lagi katanya?